Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Saya Indah Ria Utari. Kita akan belajar fisika, yaitu tentang gerak ya. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Oke, kita masuk materi tentang gerak ya. Nah, ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, percepatan. Yang keempat, gerak. Yang kelima, gerak lurus, meliputi GLB dan GLBB. Yang keenam, gerak parabola. Nah, yang pertama kita masuk, apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Jadi berbeda ya. Nah, jarak adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Jarak ini termasuk besaran skala. Jadi, semua lintasan yang ditempuh oleh benda itu kita sebut dengan jarak. Nah, jarak termasuk besaran skala karena memiliki nilai. Nah, sedangkan perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal dari suatu benda yang bergerak. Jadi terdapat selisih di sini, di posisi akhirnya dengan posisi awalnya. Nah, perpindahan itu sendiri termasuk besaran vektor karena memiliki arah. Nah, kita perhatikan ini, kita lihat gambar, ini ada segitiga siku-siku ya. Suatu benda ini melakukan gerak dari ini, posisi awalnya. Kita ini ya, ini posisi awal. Kita buatkan di sini posisi awal. Nah, P menuju Q. Jadi benda bergerak dari P menuju Q, kemudian dari Q menuju R, membentuk lintasan seperti segitiga siku-siku. Jarak PQ itu 400 meter. Jarak Q ke R itu 300 meter. Yang pertama kita hitung dulu jarak. Jarak ditempuh oleh benda. Berarti kita jumlahkan jarak P ke Q, jumlahkan dengan Q ke R. PQ tambah QR sama dengan 400 tambah 300, maka jaraknya itu 700 meter. Berarti si benda itu menempuh jarak sejauh 700 meter. Nah, kemudian perpindahannya. Posisi awal P, posisi akhirnya R. Berarti kita menghitung selisih dari P ke R. Karena ini segitiga, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Kita hitung perpindahannya, akar dari jarak PQ ini kan 400, berarti 400 kuadrat. QR 300 berarti 300 kuadrat, maka akar 1600 tambah 900, nanti akarnya 2500 itu hasilnya 500 meter. Berarti besarnya jarak 700 meter, sedangkan perpindahannya adalah 500 meter. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kecepatan dan kelajuan. Jadi kecepatan dan kelajuan itu dia memiliki perbedaan. Yang pertama kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, kecepatan termasuk besaran vektor karena memiliki arah. Rumusnya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. V sama dengan S per T. Di atas S ini ada panah ya, karena merupakan besaran vektor. Nah, kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan itu termasuk besaran skalar ya, karena dia memiliki nilai. Rumusnya, jarak dibagi selang waktu, V sama dengan S per T. Nah, jadi antara kecepatan dan kelajuan ini berbeda ya. Kecepatan kita menggunakan perpindahan, kelajuan kita menggunakan jarak. Jadi di situ letak perbedaannya. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Kita baca soalnya dulu. Seorang siswa berjalan pada lintasan ABC seperti pada gambar berikut ini. Di gambarnya, selang waktu dari A ke C itu 10 sekon. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Ya. Jadi siswa tadi posisi awalnya di A, kemudian berjalan ke B, kemudian ke C. Berarti posisi akhirnya adalah di C. Ditanya kelajuan dan kecepatan. Kita perlu diketahui, berarti jaraknya itu adalah AB tambah BC. AB tambah BC sama dengan 3 tambah 4, berarti 7 meter. Ditanya kelajuan dan kecepatan. Yang pertama kita hitung dulu kelajuan. Ya. S per T. Nah, kelajuan. Tadi kalau kelajuan kita menggunakan perpindahan ya. A, B, B, C. Berarti perpindahannya adalah dari A ke C. Berarti kita membutuhkan berapa panjang A ke C. Karena ini segitiga, berarti kita menggunakan Pitagoras. Berarti AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat.
AB tadi panjangnya 3 meter, berarti 3 kuadrat. BC panjangnya 4 meter, berarti 4 kuadrat. Ini kita jumlahkan. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Ya. 9 tambah 16, 25 ya. Kita akarkan 25, maka hasilnya adalah 5 meter. Jadi, besar perpindahannya adalah sejauh 5 meter. Dari A ke C. Kita masukkan di sini 5 meter. Nah, selang waktunya berapa? 10 sekon ya. Kita masukkan di T. Jadi 10 detik. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 meter per sekon. Nah, ini adalah kelajuannya. Nah, untuk kecepatan, untuk rumus itu sama ya, cuma nanti perbedaannya pada jarak dan perpindahan aja. Berarti S per T sama dengan, kita masukkan jarak. Tadi jaraknya kita udah dapat nih, A tambah B, AB tambah BC. Totalnya adalah 7 meter. Kita masukkan ke sini, 7 meter. Setelah waktu sama ya, 10 sekon, maka 7 bagi 10 adalah 0,7 meter per sekon. Jadi kelajuannya 0,5, kecepatannya adalah 0,7. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk percepatan dan percepatan rata-rata. Yang pertama percepatan. Percepatan adalah besar perubahan kecepatan benda terhadap waktu. Rumusnya A sama dengan V per T. A itu percepatan, V kecepatan, dan T adalah waktu. Kemudian percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perbandingan perubahan kecepatan dengan selang waktu. Ya. Jadi sini perbedaannya cuma terletak di perubahan ya. Kalau di percepatan kita V per T, kalau di percepatan rata-rata kita menggunakan delta V per delta T. Artinya delta itu selisih ya, selisih akhir dikurang awal. Ini keterangannya percepatan, delta V perubahan kecepatan, delta T selang waktu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kita baca soalnya dulu. Sebuah mobil bergerak mula-mula dari keadaan diam, kemudian menambah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Berarti di sini ditanya kecepatan rata-rata. Kita buat dulu, diketahui V0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mobil tadi awalnya dalam keadaan diam, makanya dia belum ada kecepatan, sehingga V0 sama dengan 0. Kemudian menambah kecepatannya menjadi 30, artinya itu VT. VT 30 meter per sekon. Waktunya dalam waktu 3 sekon, berarti kita buat T sama dengan 3 sekon. Nah, T0-nya artinya waktu awal ya, karena mobilnya diam, artinya waktunya 0 sekon. Ditanya A, berarti kita masukkan rumus dulu, A sama dengan delta V per delta T. Berarti ini selisih. Selisih delta V, akhir kurang awal. Berarti 30 dikurang 0 nanti. Berarti kita buat dulu di sini, VT dikurang V0. Kemudian delta T-nya T dikurang T0. VT-nya bernilai 30, kita masukkan 30 dikurang 0 dibagi T-nya 3 sekon, berarti 3 dikurang 0. Maka 30 dibagi 3 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil itu adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berikutnya kita masuk gerak ya. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi semula. Jadi jika benda sudah mengalami perubahan posisi, artinya benda tersebut sudah mengalami gerak. Kalau benda yang diam berarti dia tidak mengalami gerak, itu maksudnya. Nah, kemudian apa aja jenis-jenis gerak? Ya, ada 3. Yang pertama gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang pertama kita masuk gerak lurus. Ini dibagi 2 ya, ada GLB dan GLBB. Yang pertama kita masuk gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Nah, apa itu GLB? GLB adalah di mana perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Kemudian benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Artinya sebuah benda bergerak, dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya dia konstan, jadi kecepatannya sama sampai akhir nanti. Itu maksudnya GLB. Rumusnya V sama dengan S per T. S itu jarak dalam meter ya satuannya. T
T waktu, satuannya sekon, dan V kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Kita baca soalnya dulu. Seorang atlet berlari dalam waktu 5 menit, menempuh jarak 600 meter. Jika lintasan yang dilalui lurus, maka kecepatan pelari tersebut adalah, berarti ditanya di sini V. Kita perlu diketahui T-nya, T sama dengan 5 menit. Jaraknya berarti S sama dengan 600 meter. Kita ubah dulu ini ke sekon ya, karena harus dalam detik. Berarti 1 menit itu kan 60 detik, berarti 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Baru kita masukkan ke rumus, C sama dengan S per T. Jaraknya 600, waktunya 300. Maka 600 dibagi 300 itu sama dengan 2 meter per sekon. Maka kecepatan pelari tersebut adalah 2 meter per sekon. Oke, berikutnya yang kedua, kita masuk gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Nah, apa itu GLBB? Ketika benda menempuh jarak yang berbeda dalam selang waktu yang sama. Kemudian, benda yang mengalami GLBB memiliki kecepatan yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Jadi berbeda ya. Kalau tadi GLB itu dia kecepatannya sama, tidak berubah. Kalau GLBB terjadi perubahan kecepatan. Nah, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika perubahan jarak yang dicapai semakin bertambah besar, maka kecepatan benda semakin bertambah pula. Nah, ini artinya GLBB-nya dipercepat. Sebaliknya, jika perubahan jarak yang dicapai semakin berkurang, maka kecepatan benda juga semakin berkurang. Ini disebut dengan GLBB diperlambat. Jadi ada 2 kemungkinan, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ini semua bergantung pada perubahan kecepatannya. Nah, ada 4 buah rumus yang kita gunakan pada GLBB ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah AT. Rumus kedua, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali 2AS. S sama dengan V0 tambah VT kali T dibagi 2. Nah, ini keterangannya. VT itu adalah kecepatan benda pada saat T sekon, artinya pada waktu tertentu. Satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal benda, satunya sama, meter per sekon. Dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. S itu jarak, satuannya meter. Oke, kita masuk contoh soal ya. Kita baca soalnya dulu. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 2 menit. Mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Hitunglah jarak dan kelajuan akhir benda tersebut. Jadi ditanya di sini jarak dan kelajuan. Berarti S dan V. Diketahui V0 20. Jadi tadi kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Waktunya 2 menit ya. Jadi kita ubah dulu ke sekon, berarti 2 menit kali 60 sama dengan 120 sekon. Kemudian percepatannya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya jarak itu S, kemudian kelajuan akhir berarti VT. Jadi ada 2 pertanyaannya, ada S dan VT. Yang pertama kita hitung dulu S. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini rumusnya tadi ya. Kita masukkan angka-angkanya. V0 20 ya, 20. Waktunya berapa? 120 sekon dikali ya. Tambah setengah dikali percepatannya 5 kali 5. Kemudian T-nya 120, kita masukkan 120 angka 2 ya, karena T angka 2. Kita kuadratkan. Kita kalikan, maka hasilnya adalah 2400 ditambah setengah kali 5 itu 2,5. Ini kita kuadratkan 144. Maka hasilnya adalah 384.000 meter. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil itu adalah sejauh 384.000 ya meter.
Nah, kalau kita ingin mengubah ke kilometer boleh ya. Berarti dari meter ke kilometer berarti kita bagi 1000. Berarti menjadi 384 kilometer. Nah, jadi inilah jarak yang ditempuh oleh mobil. Kemudian kedua, kita hitung VT-nya. Ya, kelajuan akhir. Rumusnya VT sama dengan V0 dikali T ditambah A dikali T. V0 dikali T ditambah A kali T. V0-nya tadi 20, kita masukkan 20. Waktunya 120 ditambah percepatannya 5. Waktunya tadi 120. Kita masukkan, kita kalikan, maka hasilnya dapat 620 meter per sekon. Jadi nilai jaraknya sejauh 384 km, sedangkan kelajuan akhirnya adalah 620 meter per sekon. Oke, sekarang kita bahas bagaimana penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja penerapan GLB dan GLBB itu sendiri. Yang pertama GLB, ini ada contohnya, gerak seorang penerjun payung. Yang kedua gerak mobil balap. Yang ketiga gerakan peluru yang ditembakkan. Jadi ketiga contoh ini memiliki kecepatan yang tetap. Jadi tidak ada perubahan kecepatan sehingga termasuk ke dalam GLB. Ya, kalau kita lihat mobil balap itu kecepatannya konstan ya. Kemudian peluru itu juga konstan kecepatannya. Berikutnya contoh GLBB. Yang pertama gerakan mobil yang dipercepat dengan cara menekan pedal gas. Yang kedua gerakan mobil yang diperlambat dengan cara menekan pedal rem. Yang ketiga naik sepeda di jalan yang menurun. Yang keempat kelapa jatuh dari pohon. Ya, jadi keempat ini dia ada mengalami perubahan kecepatan. Coba kita lihat contoh ketiga, naik sepeda di jalan yang menurun. Makin turun kita, makin cepat kecepatannya, berarti terjadi percepatan. Yang keempat, kelapa jatuh dari pohon. Makin rendah kelapa tersebut, maka kecepatannya semakin tinggi. Makanya yang empat ini termasuk ke dalam contoh dari GLBB. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu gerak parabola. Oke. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Ya, seperti ini ya, ini parabola ya, berbentuk setengah lingkaran. Nah, contohnya gerakan bola yang dilempar vertikal, kemudian gerakan seorang pengendara motocross di lintasan balap. Ya. Nah, kita lihat ini grafik sumbu X dan sumbu Y. Ketika benda seperti ini, posisi awalnya bergerak dan membentuk lintasan seperti ini, maka benda tersebut mengalami gerak parabola. Nah, karena benda tadi melengkung ya, begini, maka terbentuk suatu sudut. Kita namakan sudut alfa. Nah, ketinggian maksimalnya kita namakan Hmax atau H maksimum. Jadi dari sumbu X menuju titik ini itu dinamakan ketinggian maksimal, lambangnya Hmax. Kemudian yang ini namanya adalah Xmax. Dari awal, posisi awal sampai di posisi akhir itu dinamakan dengan Xmax atau jarak maksimum. Nah, kemudian yang ini adalah V0, artinya adalah kecepatan awal si benda. Nah, jadi pada gerak parabola kita dapat menggunakan 3 buah rumus. Yang pertama untuk menghitung tinggi maksimum, ya. Kita menggunakan rumus Y-max, tadi tinggi ya, berarti kita menggunakan Y atau boleh H sama aja. Rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian untuk menghitung waktu yang ditempuh oleh benda itu T ya, T itu kan waktu. Ini rumusnya 2 kali V0 kali sin kuadrat alfa dibagi dengan G. G itu adalah gravitasi bumi senilai 10 meter per sekon. Dan untuk menghitung jarak maksimum atau titik terendah maksimum yang dicapai oleh si benda, rumusnya Xmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan gravitasi. Nah, sekarang kita masuk contoh soalnya. Kita baca soalnya dulu ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon, membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah A. Jarak maksimum yang ditempuh oleh peluru. B. Waktu peluru melayang di udara. Kita buatkan dulu diketahuinya. V0 artinya kecepatan awal peluru sebesar 20 meter per sekon. Sudut theta sama dengan 30 derajat. Dan gravitasi bumi 10 meter per sekon. Ditanya yang pertama Xmax, yang kedua T. Kita jawab yang pertama dulu ya. Xmax.
Tadi rumusnya adalah sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali G. V0 kecepatan awalnya 20, berarti 20 pangkat 2 dikali sin alfa. Tadi kan alfanya atau tetanya 30 ya. Kalau kita buatkan sin 30 itu sama dengan 1/2 atau 0,5. Kita masukkan ke sini 0,5, karena dia kuadrat berarti kita pangkatkan dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2 dikali gravitasi atau 10, 2 kali 10. Sekarang kita hitung 20 kuadrat itu 400. 0,5 kali 0,5, 0,25 dibagi dengan 20 ya, 2 kali 10, 20. 400 kali 0,25, 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Jadi jarak maksimum peluru itu adalah 5 meter. Kemudian yang B, waktu ya, waktu peluru melayang di udara, berarti T. Rumusnya adalah 2 kali V0, ini kita dikali dulu, 2 kali V0 dikali sin kuadrat alfa dibagi G. Kita masukkan lagi 2 dikali V0 nya 20 dikali tadi sinnya sama ya, 0,5 pangkat 2 dibagi 10. Jadi kita hitung 2 kali 20 itu 40, 0,5 pangkat 2, 0,25 dibagi 10. 40 kali 0,25 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 sekon. Jadi waktu peluru melayang di udara itu adalah 1 detik atau 1 sekon. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai gerak. Semoga anak-anak ibu di rumah dapat mengerti tentang pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.